Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 198. Ayo mencoba. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencoba. Diketahui persegi panjang KLMN dengan K 4,-2, L 4,-4, M 4,6, dan N 2,4. Tentukan bayangan persegi panjang tersebut yang didilatasikan terhadap P 2,2, -2. Gambarkan segi 4 tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Oke, kalau gitu kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Kak Sari udah bikin ini ya. Di sumbu mendatar ini adalah sumbu X dan sumbu tegaknya ini adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita letakkan titik K, L, M, dan N ini pada bidang koordinat tersebut. Nanti harus membentuk persegi panjang KLMN. Oke ya. Tetapi di sini Kak Sari kasih bocoran dulu. Nah, K, L, M, dan N ini nanti tidak akan membentuk sebuah persegi panjang D. Artinya akan ada ralat untuk soal ini ya. Yang penting kamu tahu dulu aja di mana letak salahnya. Kita taruh ya untuk titik K 4,-2. Caranya gini, cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka -2, terus dihubungkan. Di sumbu X, angka 4 itu ada di sebelah kanannya 0. Ini dia angka 4. Dan di sumbu Y, angka -2 itu ada di bawahnya 0. Ini dia. Nah, sekarang kita hubungkan ya 4 dengan -2 menggunakan garis putus-putus deh. 4 dihubungkan dengan -2. Oke, pertemuannya ada di sini. Maka inilah titik K. 4,-2. Nah, sekarang lanjut ke titik berikutnya, titik L 4,-4. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka -4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya itu yang ini tadi, di sumbu Y angka -4 itu yang ini. Nah, ya, kita hubungkan ya 4 dengan -4. Oke. Di sini garis putus-putusnya aku lanjutin. Nah, terus dari -4 dihubungkan ke sini ya. Oke, maka disinilah letak titik L. Koordinatnya 4,-4. Nah, sekarang lanjut ke titik berikutnya, titik M 4,6 ya. Cari di sumbu X angka 4, cari di sumbu Y angka 6, terus dihubungkan. Kalian lihat, di sini di sumbu X angka 4-nya itu yang ini. Di sumbu Y angka 6-nya itu ada di atasnya 0 tuh, Dek, yang di sini. Nah, jadi 4 kita hubungkan sama 6 ya. Pakai garis putus-putus. Oke. Nah, maka disinilah letak titik M ya, 4,6. Tuh, udah mulai terlihat belum? Ini tuh sudah kita buat 3 buah titik ya, titik K, titik L, dan titik M. Tapi kalau nanti ketiga titik ini dihubungkan, nggak akan membentuk persegi panjang tuh, Dek. Dari K ke L, L kembali lagi ke M. Nah, ini kan jadi sebuah garis lurus biasa ya. Padahal kan persegi 4 itu harusnya nggak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nanti pokoknya Kak Sari kasih ralatnya ya. Nah, sekarang untuk titik N 2,4, cari di sumbu X angka 2, cari di sumbu Y angka 4, terus dihubungkan. Di sini di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 4-nya itu yang di sini. Jadi kita hubungkan ya, 2 sama 4. 2 sama 4. Nah, kayak gini. Oke, di sini
letak titik N ya, 2,4 tuh dek. Udah 4 titik kita letakkan, dan ini kalau dihubungkan K ke L, L kembali ke M ke N ke K lagi. Menurutmu membentuk sebuah persegi panjang nggak? Enggak ya. Maka di sini harus diralat. Yang diralat ini dek, letak titik M sama titik N-nya kita ganti ya. Menggantinya ngikutin Kak Sari aja. Kalau yang M-nya ini kita rubah menjadi 9,-4 dan N-nya ini kita ubah menjadi 9,-2. Nah, untuk merubahnya ini sebenarnya bebas, asalkan dia nanti kalau dihubungkan itu K sama L sama M sama N ini membentuk sebuah persegi panjang. Nah, bisa aja ralat dari gurumu itu berbeda dengan punyanya Kak Sari. Kalau berbeda, kamu ikutin versi gurumu ya. Karena ini nih bisa random, bisa macem-macem digantinya. Nggak harus 9,-4 dan 9,-2. Pokoknya pas lihat video ini yang penting kamu paham dulu deh. Nanti kalau kamu udah paham, misalnya sama gurumu diralatnya beda dengan punya Kak Sari, kamu tetap bisa mengerjakannya gitu ya. Oke, kita gambar ulang ya untuk titik M dan titik N. M-nya dulu 9,-4. Berarti cari di sumbu X-nya angka 9, cari di sumbu Y-nya angka -4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 9-nya itu yang ini. Nah, di sumbu Y angka -4-nya itu yang di sini. Berarti nih 9 kita hubungkan sama -4. Oke. Ini nanti membentuk sebuah persegi panjang. Percaya deh sama Kak Sari ya. Ini 9-nya kita hubungkan sama -4. Oke ya, ini sebentar, garis putus-putusnya terlalu. Nah, ulang ya, 9. Nah, sama ini tadi ya, -4. Maka pertemuannya di sini. Nah, ini titik M. Oke, 9,-4. Satu lagi ya untuk titik N. Kak Sari gantinya menjadi 9,-2 ya. Cari di sumbu X angka 9, di sumbu Y-nya angka -2, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 9-nya yang ini tadi, di sumbu Y angka -2-nya yang ini. Jadi 9 dihubungkan sama -2. Ini 9-nya, dan ini -2-nya dilanjutkan garis putus-putusnya ke sini. Nah, maka disinilah letak titik N, yaitu 9,-2. Dan ini keempat titik ini kalau kita hubungkan jelas membentuk sebuah persegi panjang ya. K ke L, L ke M ke N ke K lagi. Coba aja dihubungkan titik-titiknya. K ke L, L-nya ke M-nya ke N, terakhir N-nya kembali lagi ke K. Tuh ya, jelas ya, kelihatan ya. Nah, ini versi ralatnya Kak Sari kayak gini ya dek ya. Oke, aku tebelin dulu. Nah, jadi untuk koordinat titik M sama N-nya aku ganti ya menjadi ini, M-nya sama N-nya di situ. Ini versinya Kak Sari. Udah, karena udah diganti M sama N yang ini kita hapus aja, nggak guna dia. Nah, oke. Nah, sekarang gambar persegi panjang KLMN-nya udah. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus meletakkan pusat dilatasinya ini, yaitu titiknya dinamakan titik P, koordinatnya 2,2. Oke, berarti cari di sumbu X angka 2, cari juga di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 2 itu yang ini, di sumbu Y angka 2 itu yang di sini. Berarti nih 2 sama 2 dihubungkan ya. Itu nanti sebagai pusat dilatasinya. Ini 2 kita hubungkan sama 2. Nah, maka disinilah letak titik P 2,2. Oke. Setelah meletakkan titik P-nya, sekarang kita siap untuk melakukan dilatasinya ya. Tadi katanya faktor skalanya adalah -2. Itu caranya gimana? Caranya kayak gini deh. Pertama, titik K dulu kita hubungkan ke pusatnya, ke pusat dilatasinya, berarti ke P. Ini ya, titik K dihubungkan ke P. Nah,
gitu. Kemudian kita lihat dari K ke P, ini perjalanannya nih berapa langkah ke kiri, berapa langkah ke atas deh. Lihat caranya kayak gini. K ini ke sini 1 2 ya kan, terus belok ke atas 1 2 3 4 kayak gitu. Berarti ke kirinya 2 langkah, terus ke atasnya 4 langkah. Nah, pakai sistem langkah ya Dek ya. Ini Kak Sari nggak pakai rumus, oke? Karena sesuai dengan contoh soal di bagian atasnya itu. Nah, setelah kayak gini, K dihubungkan ke P, terus kita udah tahu melangkah-melangkahnya ini. Sekarang kita lanjutkan dari P ke sebelah sana juga, tetapi setiap langkahnya harus dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini faktor skalanya itu angkanya angka 2. Kalau tanda negatifnya itu menunjukkan nanti arahnya itu berlawanan dengan gambar persegi panjang aslinya ini. Pokoknya ikutin dulu Kak Sari ya. Kak Sari ulang ya. Ini kan K ke P, melangkahnya itu 2 langkah ke kiri, terus 4 langkah ke atas. Berarti ini yang 2 langkah ke kiri ini kita kalikan 2. 2 kalau dikalikan 2 berapa deh? 4. Berarti ke kirinya sekarang 4 langkah. 1 2 3 4. Nah sekarang yang ini kan 4 langkah ke atas, kita kalikan 2 juga deh. 4 kalau dikalikan 2 itu berapa? 8 ya. Berarti ke atasnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka disinilah letak titik K aksennya, hasil dilatasinya. Nih kita kasih tanda ini adalah K aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X nya ada di angka negatif 2, dan titik ini di sumbu Y-nya ada di angka 10. Nah, berarti koordinat K aksen adalah negatif 2,10. Udah ketemu untuk yang K. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk titik L. Caranya, hubungkan dulu titik L ke titik pusat dilatasinya, yaitu ke titik P. Di sini ya, kita hubungkan. Oke, nah sekarang kita hitung jarak dari L ke P ini berapa langkah ke kiri, berapa langkah ke atas. Hitung ya. Nih 1 2, oh 2 langkah ke kiri, terus dilanjutkan 1 2 3 4 5 6 langkah ke atas. Nah seperti tadi langsung kita kalikan 2 ya. Karena ini adalah 2 langkah ke kiri, berarti kita kalikan 2 kali 2 4 ya Dek ya. Melangkahnya dari sini Dek, 4 ya. 1 2 3 4. Dah berhenti. Terus yang kesini tadi kan 6 langkah nih ya kan. Kita kalikan 2 juga. 6 kali 2 adalah 12. Berarti melangkahnya ke atas sebanyak 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Maka disinilah letak titik L aksen. L aksen koordinatnya berapa? Lihat titik ini di sumbu X-nya menunjuk ke angka negatif 2, dan titik ini di sumbu Y-nya menunjuk angka 14. Jadi L aksen koordinatnya adalah negatif 2,14. Oke ya, itu sudah 2 titik tuh Dek. Sekarang tinggal 2 titik lagi, yaitu titik M dan titik N. Caranya sama, mirip ya. Kita hubungkan dulu titik M ke pusatnya ini atau ke titik P-nya. Nah, di sini. Oke. Terus kita hitung jarak dari titik M ini ke kiri berapa, ke atas berapa ya. Dari M ini ke kiri berapa langkah nih? 1 2 3 4 5 6 7 langkah. Berarti nanti dari P ke sini berapa langkah ke kirinya? Tinggal kalikan 2. 7 dikali 2 14. Berarti kesininya nanti 14 langkah. Nah terus ke atasnya berapa langkah nih? 1 2 3 4 5 6 langkah. Berarti kesininya nanti langsung kita kalikan 2 ya. 6 kali 2 adalah 12 gitu ya. Oke langsung aja. Ini tadi dari titik M ke sini berapa langkah sayang? 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh 7. Berarti kalau dikalikan 2 14 ya. Startnya dari P sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14. Oke, berhenti di sini dulu. Nah, terus dari sini tadi ke atasnya berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. 6 langkah dikali 2 berapa? 12 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka berhentinya di sebelah sini. Oke, ini tadi titik M ya. Berarti di sini namanya M aksen. Koordinatnya, lihat titik ini di sumbu X di angka berapa? Nah, ini angkanya belum tertulis, nggak apa-apa. Dilanjutkan aja setelah negatif 10, negatif 11, ini negatif 12 ya. Jadi di sini M aksennya negatif 12, koma. Terus titik ini di sumbu Y-nya di angka berapa? Ini di angka 14. Oke, jadi M aksen negatif 12,14. Nah, sekarang tinggal satu lagi, titik N ya. Kita hubungkan titik N ke P. Nah, sekarang kita selidiki N ini ke kirinya berapa langkah, ke atasnya berapa langkah untuk sampai ke P ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 7 langkah dikali 2, 14 ya. Nanti 4 langkah dikali 2, 8. Siap, startnya dari sini ya. 14 langkah tuh kayak ini tadi berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kemudian ke atasnya 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berhentinya di sini. Oke, inilah titik N aksen. Berapa koma berapa? Lihat, titik ini di sumbu X-nya ada di angka negatif 12. Oke. Dan titik ini di sumbu Y-nya ada di angka 10. Siap. Nah, berarti N aksen koordinatnya adalah negatif 12,10. Sekarang tinggal kita hubung-hubungkan aja ya. K aksen ke L aksen, L aksen ke M aksen, M aksen ke N aksen kembali lagi ke K aksen. Nanti jadi deh persegi panjangnya. Hasil dilatasi dari persegi panjang KLMN yang di bawah tadi. Nah, gini. Oke. Sudah ya. Tadi awalnya persegi panjang KLMN itu sekecil ini. Setelah didilatasikan berpusat di titik P 2,2 dengan faktor skala negatif 2, jadinya adalah segi 4 atau persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang sebesar ini deh. Kelihatan ya, jadi lebih luas tuh dek. Tadinya dia kecil, sekarang jadinya lebih besar. Lebih besarnya itu 2 kali lipatnya. Dan arahnya juga berubah tuh dek. Lihat, KL ini awalnya ada di sisi sebelah kiri, ya kan? Terus sekarang K aksen L aksennya malah jadi di sisi sebelah kanan ya. Kemudian yang ini LM-nya ini ada di sisi bagian bawah. Nah, sekarang ini lihat L aksen M aksennya ini ada di sisi sebelah atas. Pokoknya terbalik semua ya. MN ini tadinya di sebelah kanan ya kan? Yang ini tadi KL yang kiri, MN yang kanan. Nah, sekarang M aksen N aksennya jadi ada di sebelah kiri. Ya, satu lagi ini N aksen K aksen ya. Tadinya kan N aksen ini NK ini ada di sisi atas, sekarang menjadi di sisi sebelah bawah. Memang kayak gitu deh sifat dilatasi yang faktor skalanya itu bernilai negatif. Arah bendanya atau arah bangun datarnya itu jadi berubah ya. Kalau ukurannya mengikuti angkanya. Karena angkanya tadi 2 ya, berarti diperbesar 2 kali lipat. Awalnya sekecil ini, sekarang menjadi sebesar itu. Tetapi kita nggak suruh menyimpulkan ya, kita hanya disuruh menggambarkan segi 4 tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Ya sudah, berarti tugas kita udah selesai. Ini udah kita gambar ya, persegi panjang tersebut udah kita gambar, hasil bayangannya juga sudah kita gambar, selesai.
Catatan sekali lagi, ini tadi kalau ralatnya ngikutin punyanya Kak Sari ya. M-nya menjadi 9,-4, N-nya menjadi 9,-2. Mudah-mudahan gurumu ngelihat videonya Kak Sari juga. Jadi nugasin kaliannya itu ngikutin ralatnya Kak Sari. Kan asik tuh. Jadi langsung tahu jawabannya. Tetapi kalau misalnya titik M sama N-nya dirubahnya nggak sama, otomatis kalian harus mengerjakan ulang ya. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah tahu caranya. Oke ya, kayak gitu ya. Sip, karena udah selesai nih tugas kali ini, sekarang Kak Sari mau pamit. Kalau kamu mau tanya-tanya tentang soal ini, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Dan buat kamu yang mau gabung di grupnya Kak Sari, masih boleh selama belum penuh dan selama kamu masih duduk di bangku SMP. Langsung aja chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupku ada dua macam dek, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.